Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Putri Nautia, kelas B program studi S1 Biologi. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah ilmu lingkungan saya yang saya bantu dalam PowerPoint dengan judul Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Baik, yang pertama ada pokok bahasan. Pokok bahasan di sini ada 3. Yang pertama itu konsep pembangunan berwawasan lingkungan, yang kedua prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, yang ketiga kebijaksanaan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Konsep dasar pembangunan yang berwawasan lingkungan atau eco-development ialah ditunjukkan untuk mencapai sebuah sistem pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Dengan kata lain bahwa sebuah proses pembangunan dapat dikategorikan sebagai pembangunan yang berkelanjutan apabila prosesnya dapat berjalan selaras dengan pemeliharaan lingkungan hidup demi kebutuhan masyarakat di kemudian hari. Selanjutnya ada ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan. Di sini ada 5. Yang pertama, pembangunan dilaksanakan berdasarkan nilai kemanusiaan. Yang kedua, pembangunan yang memperhatikan lingkungan fisik atau ramah lingkungan, alam dan lingkungan sosial. Yang ketiga, pembangunan yang mencerminkan usaha peningkatan produksi nasional berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang keempat, pembangunan yang bertujuan menuju pemerataan atau keseimbangan pendapatan antar golongan dan antar daerah. Yang kelima, pembangunan yang memiliki usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, budaya, politik, dan keamanan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsipnya, pembangunan yang berwawasan lingkungan secara khusus ditunjukkan untuk mencapai sebuah sistem pembangunan yang berkelanjutan demi menjamin segala bentuk kebutuhan masyarakat di kemudian hari. Prinsip utamanya yang harus ditekankan dalam konteks ini adalah prinsip menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan dalam pelaksanaannya maka negara melalui struktur pemerintahannya harus membuat aturan hukum dan menjamin pelaksanaannya melalui aparatur penegak hukum bersama masyarakat yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada kebijaksanaan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Di sini ada 4 poin. Poin pertama itu ada pendekatan dalam mengelola sumber daya yang dibagi dalam 2 kategori. Yang pertama ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam ini terdiri dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dengan pendekatan mengolah sumber daya alam ini tanpa mengurangi kemampuan sumber daya untuk memperbaharui diri supaya bisa tetap berfungsi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan pendekatan teknologi yang digunakan agar bisa menghasilkan dan mengadakan daur ulang. Bagian B ada sumber daya manusia. Yang pertama ada nilai kuantitatif dengan mempertimbangkan jumlah pertumbuhan dan pola persebaran. Yang kedua ada nilai kualitatif dengan melihat kemampuan kreatif yang dimiliki dan produktivitas yang dihasilkan. Kelanjutan dari slide tadi, yang kedua ada makna kesejahteraan. Dalam mencapai kesejahteraan ini, berbagai dimensi tidak sepenuhnya dapat dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi alokasi sumber daya, seperti segi kualitas lingkungan alam, segi kualitas lingkungan buatan, dan segi kualitas sosial. Yang ketiga, tanggung jawab antar generasi. Pembangunan berwawasan lingkungan memuat makna berkesinambungan dalam proses perubahan yang sedang berlangsung. Diperlukan adanya pengelolaan sumber daya yang mengarah pada investasi, orientasi,
pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan yang berjalan seiring dengan keperluan untuk memenuhi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat ada faktor kendala. Faktor kendala di sini ada 3. Yang pertama, perkembangan teknologi masa kini banyak yang didasarkan pada kebutuhan yang berorientasi pasar dan tidak memperhatikan dimensi lingkungan dan kepentingan masa depan. Yang kedua, kemampuan organisasi kenyataannya menanggapi tantangan persoalan baru yang ditimbulkan oleh pertumbuhan penduduk semakin kompleks dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan lingkungan untuk mendukung jumlah dan permintaan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.